Karena ingin menghabisi buaya ganas tersebut, lelaki tua itu menyakiti lengannya dengan pisau. Darahnya mengalir ke sungai. Ia menunggu buaya muncul. Lelaki tua itu langsung melompat ke atas buaya. Ia memegang tombak ikan di tangannya. Orang tua itu menyakiti buaya dengan tombak. Lalu buaya itu tenggelam ke dasar sungai. Gadis kecil itu sedang bermain di tepi sungai. Seekor buaya berenang dengan tenang. Setelah buaya menghancurkan jembatan kayu, gadis itu menempel pada kayu. Buaya berenang di bawahnya. Ia membuka mulut besarnya untuk memakannya. Pria hitam itu datang ke sisinya untuk membawanya ke darat. Sendirian, ia terjatuh ke dalam mulut buaya. Buaya tersebut menyeret pria hitam itu ke sungai. Ia memakan dagingnya. Saat akan lari, ia terpelset kakinya. Melihat kaki pria itu, buaya menggigit kaki orang itu. Ia menarik orang ke sungai. Pada saat bahaya, ia mematahkan kayu di sana. Ia menggunakan tongkat kayu untuk menyerang mulut buaya. Setelah mengambil kesempatan, ia menyelamatkan gadis tersebut dari mulut buaya. Lelaki tua itu tiba. Lelaki tua itu menggunakan pistolnya. Ia membidik buaya tanpa henti, di bawah tekanan pistol yang ekstrim. Buaya itu dibidik balik untuk sementara. Pada tengah malam, buaya itu muncul lagi dan memakan seekor dog. Setelah gadis itu mendengar jeritan dog tersebut, dia pergi ke tepi sungai untuk mencari dognya. Saat itu buaya datang dan menelan gadis tersebut. Keesokan paginya, ketika Pu Hao berlayar dengan kapal, buaya muncul lagi. Buaya mengancam Pu Hao agar jatuh ke sungai. Buaya membuka mulutnya dan menelan Pu Hao. Saat ini, kapal pesiar tersebut menabrak tepian sungai. Sehingga ini menimbulkan ledakan besar. Setelah pria itu mendengar ledakan, dia membawa Sam bersama-sama ke dalam perahu. Setelah keduanya pergi ke tengah danau, mereka menemukan mayat Pu Hao. Karena ingin mencari buaya yang haus darah, lelaki tua itu mengeluarkan pisau. Ia lalu menyakiti lengannya. Biarkan darahnya mengalir ke sungai. Pria itu ingin menggunakan bau darah ini untuk memunculkan buaya tersebut. Tidak lama kemudian buaya mencium bau darah. Ia berenang ke arah keduanya. Lelaki tua itu melihat. Ia mengambil pistolnya dan membidik ke arah buaya. Peluru dibidikan terus-menerus pada buaya. Dia tidak dapat melukai buaya. Lelaki tua itu belum sempat memasukkan peluru. Buaya sudah berenang menuju perahu. Buaya tersebut menabrak perahu. Ia memprovokasi lelaki tua itu. Pria itu menggunakan tombak ikan untuk menyerang buaya. Pada saat itu, pria itu tiba-tiba naik ke punggung buaya. Kemudian ia menggunakan tombak ikan untuk menusuk buaya. Melihat buaya tersebut sedang tenggelam, pria itu tetap tidak mau melepaskannya. Akhirnya pria dan buaya tersebut tenggelam bersama. Di permukaan danau muncul buih merah. Sam tahu lelaki tua itu telah kehilangan nyawanya. Setelah Sam pulang, ia membawa perlengkapannya. Ia mengambil perahu kembali ke sungai. Ia memutuskan untuk mencari buaya untuk membalas dendam. Buaya mendengar suara perahu. Ia merangkak keluar dari hutan. Tiba-tiba ia melihat beberapa telur buaya di tepian sungai. Sam melepaskan bidikannya dan menghancurkan telur-telurnya. Tindakan Sam ini membuat sang buaya marah. Buaya tersebut menggunakan tubuhnya untuk menabrak perahu. Ini menyebabkan Sam terbangun dan membidik. Kali ini aduannya lebih kuat, bahkan pelurunya tidak bisa menembusnya. Buaya memanfaatkan kesempatan itu. Ia memukul Sam dan jatuh. Untung Sam cepat naik ke perahu. Buaya itu membuat lubang besar dengan kepalanya. Kali ini keduanya berbahaya. Buaya ada di seberang. Ia diam dan menunggu perahu tenggelam ke dalam air. Pada saat itulah, sebuah topi terbang keluar dari dalam hutan. Ternyata lelaki tua itu tidak dihabisi oleh buaya. Pria itu menyuruh keduanya untuk menggunakan mesin perahu. Mesin bisa menghabisi buaya tersebut. Melihat buaya berenang menuju perahu lagi, Sam Hoang membawa Leo ke atas perahu untuk menarik mesinnya. Pada saat dia takut dengan kedatangannya, Sam memulai suspensi. Ia melemparkan mesin tersebut ke dalam mulut buaya, sehingga buaya kehilangan nyawanya.